Halo, selamat datang di channel YouTube DB Story. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sani. Larut malam, tak biasanya Agra belum pulang. Apa dia ada kemajuan ikut nongkrong dengan teman-temannya? Apa latihan basketnya belum usai? Atau jangan-jangan dia kenapa-kenapa? Beberapa kali ku telepon pun ia tak kunjung menjawab. Aku sangat resah dibuatnya. Sampai akhirnya seseorang mengetuk pintu rumah juga. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung membukanya. Agra, sambutku lega. Kenapa kamu langsung buka pintunya? Aku nungguin kamu dari tadi tahu. Wajah kamu kenapa lagi nih? Kecelakaan. Ada yang mukulin kamu? Khawatirku. Siapapun yang mendapati seseorang datang ke rumah dengan wajah babak belur, pasti akan khawatir. Gak apa-apa kok. Jawabnya pasti menyembunyikan sesuatu. Gak apa-apa gimana? Kentara sekali ya berbohong. Aku butuh penjelasan darinya. Aku minta pokoknya kalau ada yang ketuk pintu jangan langsung dibuka kayak tadi. Lihat dulu, barangkali mencurigakan. Alih-alih menjawabku, ia malah mewanti-wantiku. Iya deh, iya. Maaf. Saking mencemaskannya, aku tak kepikiran soal itu. Ya udah tidur gih, udah malam. Kamu gak mau aku obatin gitu? Enggak, aku bisa sendiri kok. Mending kamu istirahat aja. Beneran. Aku pastikan sekali lagi. Meskipun aku ngantuk setelah lama menunggunya, tapi jika dia butuh kuobati, aku dengan senang hati akan melakukannya. Benar. Udah, kamu istirahat aja. Jawabnya menatapku teduh. Aku pun lantas memilih memasuki kamar. Kurubahkan tubuhku seketika diranjang. Namun rasa kantukku tak membuatku terlelap begitu saja. Aku kepikiran Agra. Lantas beberapa saat kemudian kuputuskan beranjak saat untuk memastikan keadaannya. Dari balik jendela kamar yang menghadap langsung ke halaman belakang rumah, kudapati ia kini tengah menyendiri di rumah pohonku. Masih dengan baju yang sama dan luka yang tampak belum terobati. Disesapnya rokokku sembari tak segan meminum wine yang sengaja kustok di rumah pohon. Rautnya tak bisa menampik kepedihan. Dengan obat yang kubawa segera kuhampiri ia. Gra. Panggilku membuatnya yang tengah melampun sontak terkejut. San, kenapa kamu kesini? Harusnya aku yang nanya. Kenapa kamu di sini? Aku udah. Gak apa-apa kok, Gra. Kapanpun kamu boleh ke rumah pohonku. Juga bebas menyesap rumah rokok dan minum wine milikku. Ku beri ia izin secara resmi. Lagian aku senang dengan hadirnya. Ia nyatanya jauh lebih berharga daripada rokok dan wine-wine tercintaku. Makasih, San. Singkatnya kemudian tanpa masih murung dan lesu. Ya, sekarang mending aku obatin dulu luka kamu. Aku tak tega melihatnya terlanjur babak belur seperti ini. Kamu ini kenapa sih? Berantem ya? Dugaku hati-hati saat tengah mengobati luka dan lebam di wajahnya. Ia pun bergumam. Kenapa? Karena kamu. Terangnya tanpa berkelit lagi. Kenapa aku? Hubungan kita terkuak dan aku gak suka mereka ngerendahin kamu. Aku udah biasa kok. Kenapa kamu gak cerita soal ini sama aku? Aku cuman gak mau buat kamu semakin susah, Gra. Aku ini terlanjur menjadi aib. Aku merasa hina. Aku berterus terang tentang beban yang selama ini kutanggung sendiri. Dan lantas ia pun tanpa kuduga menggapai wajahku yang ditunduk malu. Di mataku kamu gak serendah itu, San. Kamu berharga untukku. Tuturnya sangat tulus, seolah mengutarakan perasaannya. Aku yang sungguh terenyuh seketika memeluk hangat tubuhnya. Begitupun ia yang tak kusangka lantas membelaiku mesra. Kuharap kebersamaanku dengannya ini takkan pernah berakhir. Dan cinta akan menemukan bahagianya.
Baru juga merasakan kebahagiaan setelah ternyata rasa cintaku tak sepihak begitu saja. Tiba-tiba di leherku terasa ada yang aneh seperti mengganjal. Hal tersebut membuatku tentu tak bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Apalagi akhir-akhir ini juga di malam hari, entah mengapa aku selalu berkeringat sampai harus sengaja membuka jendela dan tak jarang jadi terbangun di pagi hari. Layaknya hari ini. Aku yang merasa ada yang tak beres segera mungkin meraba dan mengecek leherku di cermin dengan sangat teliti. Dan ternyata terdapat pembekakan di bagian kanan leherku. Tepatnya di sekitar area kelenjar getah bening. Aku harus segera memeriksanya ke dokter. Sebelum aku pergi ke rumah sakit, aku yang terlanjur bangun pagi memilih untuk menyirami bakal bunga matahariku terlebih dahulu. Tak lupa aku sirami juga milik Agra. Agar bakal bunga matahari ini dapat sama-sama tumbuh layaknya aku dan dirinya yang bersama menjalani hidup setiap harinya. San, tumben kamu udah bangun. Sapa ibu dengan meteran jahit yang sudah menggantung saja di lehernya. Iya nih bu. Itu leher kamu kenapa? Ibu langsung mendekatiku dan mengamati bagian sisi leherku yang lebih besar dari biasanya. Gak tahu, tiba-tiba bengkak. Kayaknya nanti aku harus periksa deh. Ya udah nanti ibu anter. Gak usah bu, selesaiin jahitan pelanggan ibu aja. Tuturku bukan maksud menolak kebaikannya mentah-mentah. Tapi justru aku mencoba meringankan pekerjaannya. Aku tak ingin ibu nanti malah keteteran yang ujung-ujungnya ia bisa ikut sakit lagi. Terus kamu mau sama siapa? Jangan pergi sendiri bahaya. Gusar ibu wajar. Sama dia mungkin. Kutunjuk Agra bertepatan saat ia baru saja keluar dari kamarnya dengan wajah kusut. Setelah semalaman menghabiskan malam dengan menikmati keindahan bintang di langit bersamaku. Apa? Responnya bingung mendapatiku tiba-tiba menunjuknya. Hari libur ini kamu latihan basket gak? Tanyaku langsung. Latihan nanti siang. Jawabnya sambil menguap terlihat sekali baru bangunnya. Ya udah antar aku dulu ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Emangnya kamu kenapa? Agra sontak terlihat khawatir. Salah posisi tidur, jadi leherku bengkak. Dalihku tak berterus terang lantas bergegas meninggalkannya untuk bersiap-siap sembari menutupi bengkak di leherku. Sepertinya pembekakan ini dipicu dari HIV yang kuderita. Pasalnya Plo pernah lebih dulu mengalami hal serupa. Sejujurnya, aku takut dan belum memeriksakannya sudah cukup merasa tertekan. Tapi sebisa mungkin aku kini mencoba untuk lebih tegar dari sebelumnya. Terkadang menjadi rapuh itu sangat melelahkan juga. Sebelum matahari sampai di puncaknya, lantas aku pun pergi ke rumah sakit bertemani dirinya. Di sela-sela ia fokus berkendara, dibukanya percakapan yang memecah keheningan. San, kenapa harus ke rumah sakit sih? Terus harus kemana? Dicoba pijit dulu aja. Dia benar-benar percaya bengkak di leherku karena salah posisi tidur. Aku lebih suka ditangani dokter. Jawabku simpel. Oh, gitu. Ya udah deh. Tapi nanti aku tunggu di luar aja ya. Tawarnya padahal memang aku hendak tak mengizinkannya menemaniku sampai pemeriksaan. Aku merasa belum siap mengungkap keadaanku yang sebenarnya. Iya, cuman kenapa kok tumben? Di balik terrealisasikannya keinginanku, aku tetap penasaran. Kukira akan sulit untuk lepas darinya karena biasanya kemanapun aku pergi, ia akan ikut untuk sekedar menepati janjinya, melindungiku. Aku punya kenangan buruk di rumah sakit. Terangnya kemudian. Mentari. Tebakku merasa sudah paham akan dirinya yang sangat lekat dengan gadis itu. Gumannya berterus terang. Meski ia telah lambat laun menerima kepergian gadis yang dicintainya itu, ternyata Agra masih menyimpan trauma yang mendalam. Aku merasa terbebani akan hal itu. Bagaimana jika suatu hari aku harus pergi juga meninggalkannya? Ia pasti akan terluka untuk kedua kalinya.
Dan aku yang mencintainya sungguh tak ingin sampai itu terjadi. Lalu sesampainya di rumah sakit sesuai instruksi awal, Agra memilih menunggu di kedai kopi seberang jalan. Sedangkan aku masuk sendiri dengan perasaan sungguh berdebar. Jika bukan karena bengkak yang ada di leherku, sebenarnya aku sudah jenuh harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Bertemu dengan dokter yang sejatinya tak bisa menyembuhkan atau bahkan harus mendengar diagnosa yang sudah terlalu memuakan. Dan ternyata benar saja, seperti sekarang ini. Dokter yang menanganiku menjelaskan bahwa pembengkakan di leherku terjadi karena infeksi pada kelenjar getah bening akibat HIV yang terus menggerogoti tubuhku. Ia juga bahkan mengemukakan sangat mungkin aku mengalami komplikasi lainnya yang lebih parah. Meskipun begitu, ia tetap menyarankanku untuk rutin menjalani pengobatan dan hidup lebih sehat dengan berhenti merokok atau minum minuman alkohol. Tapi semua itu terdengar sia-sia belaka. Mau aku terus menjalani pengobatan atau tidak, mau aku hidup lebih sehat atau tidak, tetap saja kondisiku akan terus memburuk dan ujung-ujungnya mati. Aku belum siap dan mungkin tak akan pernah siap untuk itu. Aku ingin bisa terus melanjutkan hidup dengan bebas seperti orang lain. Aku ingin memiliki masa depan tanpa dibelenggu rasa sakit. Aku ingin bisa menua dan tentu terus hidup bersamanya. Agra, lelaki itu kini satu-satunya pelipur laraku. Ia yang membuatku kini masih bisa berdiri, meski rasanya jiwaku telah luluh lantah akan vonis yang nyata. Ia yang juga membuat derai air mataku kini tak mengalir meskipun aku ingin sekali meluapkan kesedihan yang sungguh menyesakkan. Dan ia pula lah yang membuatku kini enggan menyesap rokok maupun wine sepuasnya hanya untuk melampiaskan kekecewaan. Sungguh hanya ia yang bisa menjadikanku memilih untuk lebih kuat dengan masih sanggup tersenyum di tengah derita yang ada. Hidupku memang telah terlanjur hancur dan seolah tak ada harapan lagi. Tapi kuharap dialah memang yang sengaja Tuhan kirimkan untuk di sisa hidup ini. San, udah periksanya. Ujar Agra kala mendapatiku kini sudah ada di hadapannya saja yang tengah bersantai dengan segelas kopi. Udah, jawabku sebisa mungkin. Gimana katanya? Gak apa-apa kan? Enggak lah, cuman bengkak biasa kok. Syukurlah kalau gitu. Boleh aku coba lihat? Penasarannya. Gak mau, udah tenang aja. Dibilangin ini cuman bengkak biasa, palingan sebentar lagi juga sembuh. Kularang ia melihat bengkak di leherku yang sejak awal sengaja kututupi dengan pakaian berkerah tinggi untuk menghindari kecurigaannya. Aku cuma pengen tahu sebesar apa bengkaknya, barangkali bisa cepat sembuh kalau dikompres. Iya nanti gampang tinggal aku kompres, makasih loh sarannya. Aku masih terus menutupi yang sebenarnya dari dia. Ya udah kalau gitu, sekarang mau kemana? Pulang. Aku, mau lihat kamu latihan. Kok tiba-tiba banget sih? Ya pengen aja bosen di rumah mulu. Boleh ya? Kudesak ia dengan bertingkah semanis mungkin. Aku sih gak masalah. Cuman kamu sendiri gimana nanti ketemu anak-anak SMA Bhinneka? Itu sih gampang bisa diatur. Pokoknya aku hari ini ingin ikut kamu. Iya ya. Selepas dari rumah sakit, aku pun akhirnya diperbolehkan melihat ia berlatih basket yang bertempat di GOR SMA Bhinneka. Sekolahku ternyata tak banyak berubah. Semenjak dikeluarkan 2 tahun lalu, aku belum pernah lagi menginjakan kaki di sekolah ini. Kubiarkan Agra lebih dulu memasuki sekolah. Selang beberapa saat aku pun memasukinya dengan menutupi rapat wajahku. Aku hanya berusaha menjaga dirinya. Di bangku penonton yang sepi dan sunyi, lantas kusaksikan ia begitu lihai bermain basket. Saking bahagianya bisa melihat Agra sebebas itu, diam-diam ku ambil gambar dirinya secara langsung. Namun tiba-tiba seorang datang menghalangi lensa kamera ponselku. Seruku pada seseorang yang kini duduk tepat di hadapanku. Ia tak kunjung berbalik. Mungkin karena suaraku terlalu pelan.
Tapi jika kunaikkan volume suaraku itu akan memancing perhatian yang lainnya juga. Dengan terpaksa aku pun menghampirinya saja. Mbak, bisa geser nggak duduknya? Soalnya menghalangi saya. Pintaku sesopan mungkin. Saking asiknya menonton latihan basket, wanita tersebut dengan mudahnya bergeser begitu saja tanpa melepaskan pandangannya sedikit pun. Tapi saat dilihat-lihat sepertinya aku kenal dengan wanita ini. Penasaran, aku pun lantas memastikannya dari muka depan. Lu, panggilku tak menyangka. Wah, ia terkaget kala mendapatiku memanggil namanya. Tenang, ini aku Sani. Buru-buru ku buka masker yang dikenakan. Astaga San, aku kira kamu orang jahat. Aku terpaksa pakai pakaian kayak gini. Kamu tahu sendiri kan, aku dibenci banget di sekolah ini. Aku paham kok. Lulu mengerti diriku. Aku senang memiliki sahabat sebaik dirinya yang masih mau menerimaku meski aku telah melakukan kesalahan yang begitu memalukan. Lu, ngomong-ngomong tumben kok kamu mau nonton basket? Heranku kemudian. Soalnya aku tahu dia pernah terlempar bola basket sampai jatuh pingsan. Sejak saat itu dia selalu menghindari basket. Aku bosan aja dan kebetulan lewat kesini. Oh, udah gak takut lagi nih sama basket, celetukku. Dikit. Tuturnya dengan senyum yang terlihat lebih bahagia dari biasanya. Akhir-akhir ini entah mengapa senyum Lulu selalu terlihat lebih lebar dan sering. Padahal biasanya ia tampak tertekan. Tapi aku bersyukur akan hal itu. Sahabat mana yang tak ikut bahagia bisa melihat senyum sahabatnya terus merkah. Bagus deh. Ngomong-ngomong itu apa yang kamu bawa? Isengku lantas bertanya-tanya. Ini, kotak makan. Ya aku juga tahu itu kotak makan. Ayo buat siapa? Kugoda ia yang dibalik kebahagiaannya terlihat aneh juga ternyata. Karena kini setiap kali kutanya dia begitu gugup seperti menyembunyikan sesuatu. Enggak kosan, ini kotak makanku kemarin ketinggalan di kelas. Jadi hari ini kubawa. Gitu ya? Bukan buat seseorang nih? Bukanlah. Iya deh iya. Tapi kalau nanti seseorang Lulu akhirnya punya pacar, jangan lupain aku ya, traktir maksudnya. Gurauku lagi sekedar berusaha mencairkan dirinya yang entah mengapa kurasa kali ini begitu tegang berhadapan denganku. Sungguh seperti ada yang disembunyikan meskipun ia terus saja menyanggah prasangkaku. Hingga akhirnya tak lama berserang sebelum latihan usai, Lulu pun buru-buru pamit untuk pulang. Padahal ia baru saja datang dan tadi saat kudapati, ia terlihat begitu semangat menyaksikan latihan basket. Ada apa dengannya? Apa dia merasa tak nyaman dengan kehadiranku? Kalau iya kenapa sangat tiba-tiba? Perasaan sebelumnya hubunganku dengan Lulu baik-baik saja. Sudahlah. Mungkin ini hanya perasaanku. Lagi pula, dia bilang kan harus membantu ibunya. Di sela-sela kembali menonton Agra berlatih basket, terlambat kusadari kotak makan Lulu ternyata malah tertinggal. Dasar. Anak itu baru juga ngambil kotak makannya yang kemarin ketinggalan, sekarang udah ketinggalan lagi. Ku ambil saja kotak makan miliknya itu. Biar nanti ku kembalikan saat dia main ke rumahku lagi. Namun kotak makan milik Lulu yang kini ada di tanganku terasa berat. Merasa janggal dan penasaran akan penuturannya yang serasa tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kini aku pun memilih langsung membukanya saja. Dan ternyata kotak makan miliknya ini berisi beberapa potong sandwich yang terlihat baru disiapkan. Di dalamnya juga terdapat kartu ucapan kecil. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Jika tak ada kamu entah apa yang akan terjadi padaku. Dan yang terpenting, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Lulu. Membaca tulisannya sontak aku tertawa sendiri. Tak menyangka anak polos itu akhirnya bisa jatuh cinta juga. Tapi siapa yang disukainya? Jangan Dito. Dia kan pernah menyelamatkan hidup Lulu saat terluka terkena lemparan bola basket dengan keras waktu itu. Lulu, kenapa kamu malah malu-malu kucing sih? Gak berterus terang soal perasaan kamu sama sahabat sendiri.
Padahal aku bakal senang banget dengar kabar bahagia ini. Mungkin terlalu senang atau apa mendapati kabar lu ini, sampai akhirnya itu kusadari latihan basket telah berakhir begitu saja. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Heran Agra menghampiriku. Enggak, ini si Lulu, dia lagi suka sama seseorang. Tapi malah malu-malu gitu ke aku. Dasar anak itu. Emang dia suka sama siapa? Tanya Agra penasaran juga. Mungkin Dito. Ujarku mencoba menyimpulkan namun belum pasti juga. Mendengar penuturan Agra lantas tertawa renyah. Mungkin dia ikut senang juga temannya kini ditaksir oleh seseorang. San, ngomong-ngomong pulang sekarang yuk, capek nih aku. Pintanya kemudian dengan kucuran keringat. Ayo, aku mengiyakannya. Kasihan dia, lagian mau apa lama-lama di sini. Di bawah semburat langit senja yang indah, lantas aku bersamanya berboncengan berselimut syahdu suasana. Sungguh jika seperti ini, aku tak ingin semuanya cepat berlalu. Tuhan, izinkanlah aku bisa terus hidup.